Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Udah pernah lihat bagaimana Wak Udin itu terdiam, manyun, tak berkutik. Kali ini gue punya videonya. Ya, nggak usah berlama-lama, kita simak aja. Dan kita simpulkan di akhir video. Let's go, kita play. Kami juga menghadirkan dari sudut paling kanan, ini mungkin baru pertama kali datang ke Catatan Demokrasi. Woi, pertama kali. Bang Ahmad Kosinudin, malam Bang. Kuasa hukum Roy Udin, Suryo. Assalamualaikum semuanya. Bang, masih kuasa hukum Roy Suryo kan? Belum dicabut kan Bang? Ada itu isu termul aja itu. Oh, isu termul. Yang Pipa, kata Denny bukan Indrayana pipa. masuk, Abang masih ya Bang? Fix ya? Ya justru nambah squad baru. Pertama Prof. Denny Indrayana, yang kedua dari LBHAP PP Muhammadiyah. Sehingga kami makin percaya diri untuk menuntaskan kasus ini, membebaskan klien kami dan pada saat yang bersamaan menyeret saudara Joko Widodo ke penjara. Sangat mengerikan ya kalimat pembukanya ya. Kita tunggu nanti Bang ya pembuktiannya, bukan hanya narasi harapannya. Itu Pak sampai kalian Ya. Pertama sebelum saya respon Pak Alkatiri, saya taunya Ahmad Kozinudin ini hobi bicara dia. Tapi Andro di pembuka acara kita itu, satu pertanyaan besarnya itu, apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Koizudin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Saudara belum sampai. Jadi saya itu tidak serang saudara itu tadi. respon saya Saudara legal terhadap standingnya apa bicara pertanyaan tentang saya? Andro. Itu urusan Semakin- pribadi saya dengan tim makanya saya. Untuk itu, Saudara fokus saja saya menyampaikan. bahwa itu urusan internalnya Andro. Jadi nggak usah kau Saudara tanya. tidak punya Pekom-pekom, kewenangan bicara kan itu. begitu ya. Itu hak saya juga Bang buat Iya, bertanya soal itu. Sudah walaupun di cukup. publik sudah mengemuka ya. Sudah Apa dijawab tadi urusannya Bang. sudah ya? saya Soal jawab. mana tadi Bang? Iya. Apa legal standing Anda? Ya kan boleh juga saya menilai jawaban nggak boleh. itu kan. Itu urusan boleh kami, dong. nggak boleh. Ya itu hak saya lah. Arahnya kemana nih Bang Mardi? Anda Arahnya sampaikan begini. saja Arahnya. pembelaan Kalau saudara terhadap pertanyaan ijazah Andro palsu tadi di Jokowi awal, itu apa? saya anggap bahwa apa yang dijawab sama Ahmad Koizudin itu Ijazah berlawanan Jokowi dengan saja, faktanya. Anda Itu membela satu. kepalsuan Jokowi apa? Nggak Yang usah kedua, ke saya. ketika Anda ini nggak bicara punya Ahmad argumentasi Koizudin, menyerang Pak pribadi. Bang Mas Win, Alkatiri, ditahan dulu Bang. bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini nih. Jadi kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa ditampung secara hukum. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi Itu dia. disampaikan memang membangun wacana. Nah, ketika memang itu bicara soal hukum, ada itu salurannya, dilakukan saja. Tadi apa yang disampaikan soal aturan, perkap, disampaikan ke proses pra-peradilan bahwa ini nggak benar, seharusnya tidak jadi tersangka dan lain sebagainya, itu satu. Hal lain, saya ingin menyampaikan begini, ini bukan soal Pak Jokowi mengancam-ngancam, Andro, kan gitu loh. Kalau kita ikuti sejak awal gitu ya, bagaimana ini proses tudingan, tuduhan, ijazah palsu Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan, sejak awal Pak Jokowi kan tidak juga menganggap ini sesuatu yang perlu untuk direspon. Dia berdiam. Walau pada titik tertentu ditantang-tantang dan lain sebagainya, karena memang waktu itu yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan bukan Pak Jokowi langsung. Iya. Pendukungnya Pak Jokowi Pendukung, dilaporkan, relawan. kata Roy Suryo, kalau berani Pak Jokowi langsung lah lapor secara hukum. Dilakukan oleh Pak Jokowi. Dilaporkan untuk proses pembelajaran, tapi ketika dilaporkan sudah sampai pada titik yang sudah mau sampai ujungnya, lalu tim pengacara dan lain-lain bilang, loh kok ini mengancam-ngancam, kok proses hukum, kok kriminalisasi. Nah ini yang menurut saya, Pak Jokowi justru menjawab itu, bahwa ditempatkan posisi tudingan ini terhadap Pak Jokowi itu pada porsinya. Sekarang sudah masuk mau proses hukum. Saya tidak juga terlalu peduli soal ditahan atau tidak ditahan. Karena statusnya tetap sama, tersangka juga kan gitu loh. Jadi menurut saya ketika ada tema soal apakah keder 12 tahun ancaman. Keder. Keder. Ya jelas keder lah. Orang 4 tahun diancam aja keder apalagi 12 tahun kan gitu loh. Jadi maksud saya ini semua sudah dijawab oleh Pak Jokowi dengan baik
Dan abang-abang ini yang memang membela Roy Suryo dan kawan-kawan, Bang Egy Sujana dan lain sebagainya, itu menurut saya jauh lebih baik itu mengumpulkan semua energi dan bukti-bukti yang kuat untuk bertarung di pengadilan supaya rakyat tahu itu porsi yang benar. Kalau abang lagi mengungkit persoalan ini tidak benar, itu tidak benar, tapi tidak pada porsinya, bukan pada proses pra-peradilan dan lain sebagainya, itu menurut saya membangun wacana yang sering kali wacana-wacana itu justru akhirnya bukan menambah clear persoalan, itu akan menambah suram persoalannya gitu loh. Jadi harusnya tunjukkan saja ijazahnya, Kak. Bukan. Kan begini ya, Pak Jokowi memilih untuk ini dilalui melalui proses pertama hukum supaya saya hadir di pembelajaran. sini itu Dan menghormati ini sudah media masuk yang pada mengundang. ujungnya gitu ya, sudah dijadikan tersangka. Ditunggu saja sebentar lagi masuk proses peradilan, limpah kejaksaan, tarung di sana. Dan itu sudah Dan biasa, yang nggak bisa perlu diajar, itu biasa. yang bisa menyatakan itu palsu atau asli itu hanya hakim dalam proses peradilan. Saya klarifikasi bukan yang pertama, Ahmad Koziun ataupun saya Roy hadir Suryo di dan sini kawan-kawan, bukan. undangan media. Kan begitu loh. Nah, kita terjadi perdebatan, kita lihat proses hukumnya. Yang kedua, Jangan forum juga ini memang akhirnya forum membangun menyampaikan opini wacana-wacana secara hukum yang dalam seolah-olah konteks kan gitu loh. diskusi. Ini yang menurut saya apa ya, sudah banyak sekali forum dan sudah berbulan-bulan yang dibahas soal itu. Dan ini sebenarnya tahapannya kan sudah lewat nih. Tahapannya sekarang sudah masuk persoalan proses mereka menjadi tersangka. Kalau abang tidak terima soal tersangkanya, ada salurannya. Sebenarnya Bang. kalau saudara tidak terima Dilalui diskusi aja tinggal itu, nggak gitu datang loh, juga nggak gitu loh. apa-apa. Jangan juga Begitu. akhirnya seakan-akan Kalah abang itu argumentasi protes terhadap menyalahkan sesuatu, forum. padahal sesuatu itu Tidak adalah benar substansi itu. hukum gitu loh. Kalau substansi hukum ada proses hukumnya, ada tahapannya. Nggak usah Abang ajarin. lakukan itu, Udah hafal itu, bukan hafal. bicara soal Sebentar, politiknya sebentar. gitu loh. Kalau Saya ini lebih tanggapi kental boleh, soal saya bicara tanggapi ya. politiknya gitu. Sekarang tadi masalah asli dan sebentar. Tadi masalah asli Ini dan mahasiswanya tidak. melawan ya mahasiswanya. Dosen siapa yang mahasiswa Memang yang siapa ya? biang Sebentar, kerok itu sebentar, Jokowi sebentar. karena Oke, tidak oke. segera menghadirkan ijazah Nanti yang juga menghadiri dihadirkan, perdebatan sabar ini. saja. Begitu. Masuk proses peradilan Dan satu hal lagi. Menjustifikasi. Sedikit aja, sedikit. sabarlah. Sebentar, Sudah sampai sebentar. ujungnya. Satu hal lagi. Kan Semua gitu loh. ucapan harus bisa Tadi dipertanggungjawabkan. ada- Semua ucapan pemilihan diksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, tadi Ya, saya setuju bahwa memang proses peradilan sudah dekat. Jangan juga akhirnya berangan-angan bahwa ini proses yang tidak sesuai dengan tracknya. Dan misalnya memang kita tadi sampaikan bahwa ditunjukkan saja, belum tentu juga. Karena saya waktu bicara dengan Roy Suryo secara live TV juga dia sampaikan, kalau ditunjukkan saya akan minta untuk diteliti. Betul. Jadi nggak sesederhana itu ditunjukkan selesai tidak. Nah, persoalan bahwa sekarang ini sudah pada ujungnya silakan ditunggu, nanti dihormati juga proses peradilannya. Siapapun yang dinyatakan bersalah tidak bersalah, palsu atau asli, jangan juga membangun narasi sesat yang lain. Tapi saya lihat memang kubunya Roy Suryo sudah mulai kapalnya oleng. Pak Ade, Pak Ade. Ya begitulah ya Sob ya. Tadi perdebatan sengit antara Kosinudin dan juga Mardiansah Semar. Yang gue pikir di sini Kosinudin udah kelepek-kelepek lah ya Mas Semar. Langsung diceletukin ya kan. Terkait masalah internal mereka. Yang ya sudah bukan rahasia lagi lah. Kalau di kubu para pembenci Pak Jokowi ini lagi goyang nih ya. Gara-gara repli Faisal Assegaf dan Kosinudin. Mereka saling tunjuk hidung. Faisal bilang, nih tukang gorengnya si Repli. Repli bilang, bukan saya, tapi Kosinudin tukang gorengnya. Dan di satu sisi ada fakta yang membuktikan bahwasannya Tifa mengakui bahwasannya Kosinudin meninggalkan dirinya 5 bulan lalu katanya. Jadi bagaimana menurut Anda? Di sini jelas terlihat ya kegampangan mereka, keretakan, keolengan mereka yang tadi disebut oleh Bang Mardiansah Semar itu jelas adanya. Walaupun mereka coba tutup-tutupi dan sulit lah ya untuk ditutupi. Baunya udah kecium. Masing-masing punya apa namanya kepentingan lah ya. Tapi mereka semua satu hal yang pasti adalah pembenci Pak Jokowi. Barisan mereka. Walaupun mereka itu masing-masing punya kepentingannya. Udah ketahuan kok ya, udah jelas. Ditambah lagi yang dibilang Bang Mardiansah. Ada pengamat, ada profesor. Tapi dia coba menempatkan dirinya di posisi oposisi.
Yang jelas-jelas seharusnya seorang profesor atau pengamat itu posisinya adalah berimbang, ya, nggak A, nggak B. Jadi jelas. Aduh, ya gitulah ya nasib-nasib para pembenci Jokowi ya. Kasihan lah ya. Dan yang gue pahamin, kita sebagai orang muslim ya kudu-kudu hati-hati lah. Ini udah artinya udah kabar yang tidak benar. Bisa dikatakan ini adalah sebuah fitnah. Permainan mereka di panggung yang jelas-jelas nyata dan itu bahaya menurut gua sih ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.